Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Setelah kurang lebih 1 bulan ya, aku off tidak buat konten karena memang 1-2 hal berkaitan dengan pekerjaan. Sebenarnya memang kesibukan ini udah ada 2 bulan ke belakang sih, dan memang lagi benar-benar padatnya di 1 bulan ini karena memang harus membereskan beberapa hasil belajar siswa di sekolah. Alhamdulillah sekarang ada momen karena sudah liburan juga ya, liburan akhir tahun dan liburan sekolah juga, jadi aku bisa lagi menyapa lagi teman-teman semua. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas tentang masih seliput insecure gitu. Nah, pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan istilah insecure. Terus apa ya? Kadang-kadang mungkin kita sering mengalami yang namanya insecure. Perasaan ini tuh tentunya tidak bisa dihindari oleh semua orang, atau mungkin pernah dialami oleh semua orang. Perasaan insecure ini gitu. Ada banyak hal yang bisa membuat kita insecure. Misalkan saja kaitannya dengan penampilan, kaitannya dengan ya apa ya, lebih ke wajah kita, lebih ke apa yang kita gunakan, atau mungkin kalau siswa, kaitannya dengan siswa atau mahasiswa, nilai-nilainya, atau ada juga yang insecure karena membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nah, itulah yang faktor yang penyebab kita mengalami yang namanya insecure. Apakah kita lelah, atau mungkin teman-teman lelah dengan perasaan insecure ini? Dan pasti lelah ya. Dan apa sih, atau bagaimana kita bisa menghentikan yang namanya atau mengatasi rasa insecure kita? Nah, yuk kita simak. Aku mengadopsi dari beberapa para ahli tentang bagaimana cara atau tips untuk kita bisa menghentikan atau paling tidak meminimalisir rasa insecure kita, agar kita tidak terlalu dalam banget gitu ngerasain yang namanya insecure. Nah, di sini aku mengutip dari pendapatnya Carl Ward, sebuah pakar di komunikasi dan kepercayaan diri, bahwa menurut Carl ada kurang lebih mungkin 7 cara untuk mengatasi bagaimana yang namanya insecure itu. Nah, yang pertama kata Carl yaitu jadilah sahabat untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita menilai diri sendiri itu terlalu keras ya teman-teman. Padahal saat sedang insecure, kita tuh harusnya memperbanyak self-love. Mungkin sebelum pembahasan self-love ini sudah pernah aku bahas di video sebelumnya ya, dimana kita itu ketika sedang di fase insecure, sedang mengalami yang namanya insecure, kita tuh harusnya lebih ke memperbanyak self-love, mencintai diri kita sendiri gitu, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Jangan malah self-judge, kita menjudge diri kita sendiri gitu. Nah, justru kita itu harus bisa menerima kenyataan gitu, harus bisa menerima kalau kita itu merasa insecure dengan mungkin segala keterbatasan dan kekurangan dan kelebihan kita gitu. Kita nggak perlu menunggu orang lain untuk menjadi sahabat kita. Justru kita itu bisa menjadikan diri kita sendiri itu sebagai sahabat kita. Artinya ketika kita sudah bisa menjadikan diri sendiri itu menjadi sahabat, berarti kita sudah bisa menerapkan atau sudah bisa mengatasi insecure kita. Kita sudah bisa self-love nih. Kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, misalkan saja ketika kita belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, minimal kita utarakan, kita berterima kasih kepada diri kita. Terima kasih ya telah berusaha, besok kita coba lagi, barangkali besok kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keinginan kita. Itu salah satu bentuk ya, bahwa yang namanya kita itu sudah merasakan atau lebih ke feel-nya tuh dapat gitu, self-love kita itu gitu. Kita menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Nah,
Tips yang kedua yaitu tinggalkan teman-teman yang toksik, yang sering menjatuhkan kita. Sadar atau tidak sadar, teman toksik itu ada di sekitar kita. Kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari kalau kita sedang fasenya stabil ya, mood. Tapi kita akan merasakan itu ketika mood kita atau ketika kita itu merasakan yang namanya insecure gitu. Mereka ada di sekeliling kita dan kadang-kadang kerap melontarkan komentar-komentar yang negatif, yang membuat kita lebih insecure. Memiliki teman yang toksik tidak membuat kehidupan kita itu bisa lebih baik. Justru sebaliknya, mereka akan membuat kita lebih insecure dan overthinking sepanjang waktu karena judgement atau komentar negatif dari mereka kepada kita. Jika kamu perlu atau mungkin jika kita perlu saran atau dukungan, kita datang atau kita mencari orang-orang atau kita masuk ke support system orang-orang yang bisa memberikan komentar positif gitu. Terkadang mungkin agak sulit ya ketika kita menemukan orang-orang yang tadi memiliki memiliki positif people gitu ya, bukan toxic people. Untuk masuk dalam circle itu memang agak sulit. Kita juga harus memilah dan memilih, menyortir teman yang benar untuk diajak sharing itu seperti apa dan bagaimana gitu. Tapi kita juga ketika memang belum menemukan circle seperti itu, setidaknya kita lebih banyak menyendiri dan merenung. Jangan kita banyak justru berinteraksi dengan orang-orang yang toxic. Just cut them off for your better mental health. Jadi kita juga harus sedikit memutus interaksi kita dengan orang-orang yang toxic itu tadi, agar kewarasan mental kita itu tetap terjaga. Nah, tips yang ketiga yaitu lakukan langkah kecil untuk membangun kepercayaan diri. Menghilangkan perasaan insecure tidak bisa terjadi dalam semalam gitu. Perlu prosesnya, dan ini merupakan perjalanan yang panjang teman-teman. Jadi persiapkan langkah-langkah kecil untuk membangun kepercayaan diri kita. Kita juga harus mendorong diri kita itu keluar dari yang namanya comfort zone, zona nyaman kita. Kita keluar dari black box kita. Kita coba untuk ketika ibaratkan hambatan kita adalah insecure pada diri kita sendiri, kita coba melakukan tadi di awal self-love, penerimaan diri kita sepenuhnya. Tapi jika hambatan kita atau perasaan insecure kita itu dari social insecurity, atau kita coba untuk memberanikan diri untuk say hello, kita untuk membuka diri untuk banyak berkenalan dengan orang lain, orang-orang baru, mengenal orang-orang baru gitu. Tapi kita pun harus punya batasan. Ketika kita mengenal orang baru ini, harus tahu batasannya, toksikkah atau positive people gitu. Hal ini mungkin hal-hal kecil ini juga ini bisa membuat kepercayaan diri kita itu bisa meningkat. Nah, tips yang keempat yaitu berikan self reward ketika kita berhasil melawan rasa insecure. Ketika kita berhasil mengatasi rasa insecure, pastikan kita menyadari itu. Minimal ketika kita berani speak up tentang kebiasaan buruk, misalkan dalam sebuah hubungan relation ya, ketika kita berani speak up tentang kebiasaan buruk pasangan yang tidak kita sukai dan berhasil melakukan presentasi misalkan dalam pekerjaan, kita rayakan gitu. Minimal kita hadiahkan diri kita itu dengan membeli es krim, menyenangkan, membuat kita have fun aja. Membeli es krim, coklat, atau mungkin skincare yang selama ini kita inginkan gitu. Itu kan sebuah bentuk reward untuk diri kita sendiri ketika kita bisa menekan atau ketika kita berhasil melawan yang namanya insecure. Contoh yang tadi aku sebutkan itu mungkin dalam sebuah relation gitu, ataupun dalam sebuah pekerjaan. Pokoknya ketika kita bisa melawan yang namanya insecure, berikan self reward terhadap diri kita sendiri agar kita bisa cepat membangun kepercayaan diri kita, atau kita cepat mood kita tuh cepat stabil gitu. Nah, tips yang kelima yaitu habiskan waktu dengan orang-orang yang menghargai keberadaan kita. Best friend
make your life better. Ketika kita dikepung dengan perasaan insecure, tidak ada salahnya untuk curhat ke sahabat kita, orang yang bisa kita percayai. Tentunya kita juga menginginkan kita dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, orang-orang yang justru yang memahami kita, tidak cepat menjudge kita ketika kita curhat ke mereka. Justru mereka itu memberikan solusi-solusi alternatif-alternatif apa yang harus kita tempuh untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi, atau mungkin rasa insecure kita gitu. Yang kita butuhkan kan pendapat, saran, pandangan, solusi gitu kan, bukan judgement negatif. Nah, itulah kita perlu menghabiskan, atau kita juga perlu punya teman atau sahabat yang bisa diajak sharing oleh kita. Tips yang keenam yaitu jangan menjadi orang yang self-center. Kadang rasa insecure itu wajar dialami dalam sebuah hubungan asmara misalkan. Misalkan kita merasa insecure ketika pasangan kita agak slow respon ya membalas chat kita gitu. Padahal status WhatsApp ataupun Instagramnya itu online. Nah, rasa insecure ini tidak beralasan sebenarnya gitu. Karena kadang kita juga terlalu overthinking kalau misalkan hanya dengan pasangan kita slow respon membalas chat kita, ataupun teman kita misalkan. Mungkin saja WhatsApp dia memang sedang on, tetapi dia sedang melakukan aktivitas yang lain. Makanya dari sini kita juga harus menekan tadi perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang overthinking terhadap orang lain, agar dari overthinking itu tidak menciptakan yang namanya insecure gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus bisa memanage perasaan kita. Jangan kita tuh merasa kita itu harus menjadi orang yang nomor satu, dinomorsatukan oleh orang lain gitu. Gak bisa seperti itu ya, karena orang lain juga kan punya aktivitas sendiri juga. Artinya kita juga harus bisa memahami aktivitas orang lain. Nah, tips yang ketujuh yaitu jangan terlalu banyak bergantung pada orang lain. Don't put expectation too much to people. Lebih baik bergantung pada diri sendiri daripada kepada orang lain. Nah, menurut halaman Good Therapy, insecurity berkaitan dengan kondisi kejiwaan tertentu seperti narsistik gitu kan, kecemasan, paranoid, atau tergantung pada orang lain untuk membuat kita bahagia. Insecure juga akan membuat seseorang merasa takut, khawatir, cemas gitu, meragukan dirinya sendiri, artinya tidak self-love ya, dia belum bisa menerima dirinya sendiri, dan kadang merasa tidak berdaya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Apabila di hal ini dibiarkan terlalu lama, perasaan insecure juga akan membuat kita itu kewalahan dan mudah stres. Tentunya mungkin akan lebih berujungnya ke depresi ya. Artinya kita jangan pernah bergantung terhadap orang lain. Ketika kita memang ibaratkan terlalu bergantung sama orang lain, kita tidak akan menemukan yang kesenangan yang hakiki gitu, kebahagiaan yang hakiki. Jadi stop untuk bergantung terhadap orang lain. Kita bisa bergantung terhadap diri kita sendiri, karena kehidupan ini yang bisa menyetir kehidupan kita ya diri kita sendiri gitu. Orang lain atau orang yang di sekeliling kita itu hanya support system yang mendukung keberhasilan diri kita. Artinya kita pun harus punya kepercayaan diri, dan yang paling penting adalah self love agar kita bisa menekan tadi yang dikatakan perasaan insecure. Oke teman-teman, mungkin itu seliput tips atau cara bagaimana kita mengatasi atau menekan rasa insecure kita menurut pendapat para ahli ya tentunya. Itu pun menjadi refleksi, menjadi evaluasi diri aku sendiri, menjadi pengingat diri aku untuk memperbaiki pribadi aku sendiri, memperbaiki kehidupan aku di masa yang akan datang juga, dan di masa kini juga. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman semua, dan semoga bermanfaat, tetap bahagia, dan tetap menjaga istilahnya kewarasan mental dengan kita selalu tersenyum walaupun kita sedang menghadapi masalah sepelik apapun, dan jangan sungkan untuk mau berbagi dengan orang lain agar dada kita itu tidak terlesak
dengan berbagai masalah kehidupan. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.